Melihat perkembangan program komedi saat ini, teman-teman, gue terus terang sih cukup bahagia banget, ya. Kalau mau jujur, gue ngelihat perkembangan komedi itu jauh lebih pesat dibanding sebelumnya. Gue setuju sama omongan Mas Deddy Gumelar, Mas Deddy Niming. Dulu komedi itu bagian dari program lain, sekarang komedi bagian dari program musik biasanya. Dulu di TVRI ada acara namanya Aneka Raya Safari. Isinya penyanyi-penyanyi, nah ada tuh selingan lawak, cuman 5 menit, 10 menit. Nah sekarang berubah tuh. Sekarang musik malah menjadi menu menu tambahan, menu andalan tetap komedi. Apa misalnya? Ya kalau lihat ada OVJ yang sekarang udah tidak seperti dulu, tapi yang lagi naik banget itu Lapor Pak sebenarnya, ya. Tapi kalau lo lihat sebenarnya di Lapor Pak itu yang bener-bener komedian ada berapa orang? Ya, yang bener-bener komedian, profesi komedian di Lapor Pak itu cuma Wendy, ya. Andre aktor, penyanyi, aktor, dan kemudian jadi komedian. Jadi base-nya memang bukan di komedi, tapi karena ambience para komedian dia terbawa. Tapi buat gue salut sama Andre Taulani. Kenapa? Karena bisa memanfaatkan talenta dia di bidang lain. Satu. Kedua, misalnya siapa? Surya Insomnia, komedian bukan, penyiar radio, tapi punya taste of humor yang lumayan bagus malah buat gue. Ya, siapa lagi? Andika Pratama, bukan komedian, presenter, tapi karena lingkungannya mendukung dia, jadilah dia seorang komedian. Siapa lagi? Kiki Saputri. Kiki Saputri komedian jelas, gue bilang. Kenapa? Karena memang dia komika. Jadi di sana yang benar-benar komedian cuma berapa? Cuma dua. Cuma Kiki Saputri sama si Wendy. Yang pemain tetap ya. Ayu Ting Ting bukan. Ayu Ting Ting bukan komedian, penyanyi dangdut. Cuma lagi-lagi terseret dalam tanda kutip ke arah yang bagus, kemudian dia punya sense of humor yang bisa dimanfaatkan. Kemudian Hesti juga bukan komedian. Lagi-lagi proses sama tuh kayak Andre Taulani dan teman-teman lainnya. Berarti teman-teman ada pergeseran nih. Awalnya dulu itu buat gue ya, Indonesia ketika programnya diisi bukan oleh komedian tapi oleh aktor, ditandai ketika menurut gue, karena program ini sangat menjulang dan waktu itu, yaitu ekstravaganza. Karena semua pemain di sana bukan komedian, tapi mereka bisa bermain komedi. Kenapa? Full aktor, artinya apa? Full script. Ini menurut kepada sitkom idola gua, yaitu Friends. Pemainnya memang bukan komedian, ya, aktor, tapi berhasil memainkan sebuah komedi situasi dengan baik. Indonesia dulu pernah punya sitkom juga yang main tuh Ulfa, kemudian Bang Mat Solar, gue lupa namanya, dia RCTI waktu itu tayang. Dan itu di treatmentnya sama kayak sitkom. Kenapa? Karena titik harus sama. Jadi pemain tuh nggak boleh improvisasi. Padahal dulu Indonesia kalau komedian yang terkenal sangat hebat dalam improvisasi, dan di situ mereka dilarang improvisasi karena full script. Setelah itu apa? Bajai Bajuri. Yang komedian siapa? Buat gue yang komedian yang cuman Bang Mat Solar. Kalau Bang Mat, saya terus Bang Mat ya. Cuman Bang Mat Solar yang komedian. Selainnya bukan. Mereka aktor dan aktris, tapi berhasil membawa sebuah program sitkom seperti Bajai Bajuri menjadi dikenal banyak orang. Artinya apa? Artinya teman-teman sekalian, lagi-lagi bahwa komedi itu tidak harus dimainkan oleh seorang komedian. Buktinya banyak. Kemudian kalau komedian nggak main di program komedi, mereka main di mana? Nah ini yang mirisnya kadang-kadang. Mereka nggak main di program komedi, tapi mereka main di sinetron. Meskipun sinetron masih nuansa komedi, tapi lagi-lagi tidak seperti komedi panggung yang kita tahu. Salah? Enggak, gue nggak pernah bilang itu salah. Media ekspresi humor atau komedi bisa di mana aja. Cuman memang sinetron tadi itu memang bukan sinetron khusus komedi, tapi ada nuansa komedi di dalamnya, itu iya. Tukang ojek penggolan itu sinetron, meskipun nuansa komedinya kental. Dan lagi-lagi pemainnya sebagian besar memang bukan komedian, ya. Apakah memang profesi komedi menjadi dilupakan? Enggak. Menurut gue sampai kapanpun komedian itu dibutuhkan oleh bangsa ini, oleh kita semua. Kenapa? Karena lewat mereka lah kita bisa berkaca masalah yang ada di dunia ini dengan perspektif yang berbeda.
Kalau lu selalu melihat dari hal-hal yang nggak menyenangkan, susah. Gue pribadi nggak bisa lepas dari komedi. Gue selalu membuka hari gue ya dengan lihat program komedi. Lu gue lihat di TikTok, di YouTube komedi. Ya kadang-kadang gue juga lihat yang berita, tapi kan berita kadang-kadang bikin pusing ya, bikin pusing sama bikin kesel. Nah itu biasanya gue suka suka menunda untuk tidak menyaksikan komedi, atau gue melihat lebih kepada untuk dapat info aja biar gue nggak ketinggalan. Tapi kalau komedi itu adalah suplemen gue, tahu suplemen kan? Itu temennya Batman tuh suplemen. Itu suplemen gue, karena dengan gue nonton program komedi, hidup gue kan jauh lebih hidup, ya, bukan kayak robot. Karena manusia itu berbudaya dan buat gua humor itu adalah salah satu bentuk budaya yang sangat di eh, yang sangat penting dimiliki oleh banyak orang. Ya, kembali ke masalah komedian yang tidak lagi main di program komedi, memang penting dipikirkan sebuah program yang isinya benar-benar para komedian. Bukan berarti kalau aktor dan aktris itu nggak bisa main di situ, bisa, cuma mungkin perlu diposisikan bahwa pemain itu benar-benar komedian gitu. Dilalah nih ya, dilalah saat ini banyak program yang nuansanya komedi tapi diisi oleh bukan komedian. Salah enggak? Gue nggak pernah menyalahkan itu. Karena buat gue komedi adalah milik siapapun yang bisa main. Komedi itu adalah milik siapapun yang bisa menyampaikan ekspresinya dalam bentuk humor dan orang bisa menikmatinya. Buat gue itu udah cukup, ya. Yang gue khawatir kalau program komedi suatu saat nggak ada lagi, nah itu baru gue panik. Jangan sampai program komedi nggak ada di dunia ini, bahaya, ya. Tapi selama masih ada nggak apa-apa. Cuma memang ada sebuah pergeseran ketika para aktor dan aktris bermain komedi, kemudian komedian bermain apa. Faktanya adalah gue lihat banyak komedian yang beralih ke media sosial, YouTube, TikTok, Snack, Hello, segala macam. Dan mereka sukses di sana. Artinya apa? Jangan pernah berpikir hanya media yang terestrial. Cobalah berpikir untuk menjadi seseorang yang punya kemampuan diekspresikan ke dalam platform yang berbeda. Sampai saat ini, gue sendiri ngelihat bahwa banyak komedian yang berhasil. Ada komedian yang belum memulai, karena memang mereka mungkin nggak merasa cukup punya talenta di sana. Padahal sebenarnya kita bisa kok membantu mereka. Minimal mereka bisa belajar lah dari yang senior, ya, dari orang-orang yang udah sukses tentang pengelolaan media sosial mereka sehingga mereka punya basis komedi yang kuat. Kenapa kita nggak pernah berusaha untuk mencoba? Gua aja mencoba meskipun awalnya masih berantakan. Video yang buat saat ini juga masih dalam bentuk pembelajaran buat gua sendiri. Karena buat gua gini-gini nih malah pelajaran yang nggak pernah berhenti. Sampai mati gue mungkin akan tetap belajar masalah ini, nggak apa-apa, karena dengan belajar kita akan jadi lebih hidup. Iya apa enggak? Iya dong, masa enggak. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, ada kekhawatiran bahwa Indonesia akan kehilangan generasi pelawak. Tidak, gue nggak merasa ketakutan, karena banyak komedian-komedian muda meskipun berbasis di stand up komedi, bukan komedi tradisional. Tapi apakah lo khawatir share komedian tradisional akan hilang? Itu iya. Ya, karena tempat mereka sudah mulai tipis, pertunjukan nggak pernah ada, dan mereka nggak punya kemampuan public speaking yang baik biasanya. Mereka hanya kuat ketika ada di panggung dan sama teman-temannya. Di luar panggung mereka agak kebingungan, nggak sama temennya mereka agak kebingungan. Tapi kalau komika biasanya terbiasa menghadapi perubahan, artinya mereka sangat siap tuh untuk melakukan sesuatu, gitu. Kalau ditanya apakah mereka perlu dibantu, iyalah, gue sih berharap sih ya pemerintah lewat jalur apapun bisa membantu para seniman komedi itu bisa berkembang dengan baik apapun bentuknya. Kalau pergelaran secara offline memang tidak dimungkinkan, apa yang kita bisa lakukan untuk mereka gitu loh, karena biar gimana mereka udah punya cukup jasa buat orang-orang untuk menghibur di era-era yang sangat tidak menyenangkan. Ketika era dulu orang susah cari kerja, komedian itu hadir untuk menghibur mereka. Sekarang ketika orang lagi susah cari minyak goreng, ya mungkin mereka juga bisa menghibur dalam bentuk lain tanpa merendahkan siapapun, ya. Apa ya? Kan banyak komika yang juga kemudian mengangkat tema ini sebagai tema andalan mereka. Ya buat gue sah-sah aja.
karena itu adalah dari bagian ekspresi. Yang gue khawatir adalah ketika para komedian kehilangan kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan perubahan terhadap dirinya dan terhadap profesinya, kira-kira begitu.